بهم. فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Yaitu mengenai akhir dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Saudaraku rahimakumullah, betapapun dahsyatnya fitnah yang ditampilkan oleh Al-Masihud Dajjal ya, di hadapan umat manusia, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengistilahkan Dajjal sebagai a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Namun Dajjal adalah makhluk ciptaan Allah, manusia yang punya jadwal kematian. Artinya riwayatnya pun akan tamat pada akhirnya ya. Dan kematian Dajjal akan berada di tangan, dengan izin Allah Ta'ala, berada di tangan Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihissalam. Artinya Isa ibnu Maryam alaihissalam akan menjadi manusia mulia yang ditakdirkan Allah Ta'ala, diizinkan Allah Ta'ala untuk membunuh Al-Masihud Dajjal. Dan bersama Isa alaihissalam akan ada manusia-manusia mukmin, manusia-manusia muttaqin, manusia-manusia berkelas mujahidin fisabilillah yang akan mendampingi Isa alaihissalam berperang melawan Dajjal dan pasukannya ya. Dikatakan dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Abu Daud, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi zahirina 'ala man nawa'ahum hatta yuqatila akhiruhum al-masih ad-dajjal. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, ta'ifah, yang berperang di atas al-haq, di atas kebenaran. Mereka menang terhadap siapapun yang menentang mereka, sampai yang paling akhir dari mereka memerangi Al-Masihud Dajjal ya. Nah, jadi manusia-manusia pilihan ini bersama-sama dengan Isa alaihissalam dalam satu barisan akan berperang lawan Dajjal yang memimpin 70.000 pasukan Yahudi berasal dari sebuah kampung Yahudi yang ada di Asbahan. Asbahan itu Isfahan, Persia ya. Tidak sembarang muslim dapat masuk ke dalam kelompok tersebut, Taifah Mansurah itu. Sebab kelompok itu terdiri dari para muslimun, mukminun, muwahhidun yang telah berhasil lulus menghadapi fitan, berbagai fitnah sebelum khurujud Dajjal, sebelum keluarnya fitnah Al-Masihud Dajjal. Sehingga mereka inilah yang pantas berhadapan dengan fitnah paling dahsyat tersebut saat pada akhirnya fitnah tersebut keluar, hadir ya. Sekalipun pada akhirnya yang mendapat keistimewaan membunuh langsung Dajjal dengan tombaknya adalah Isa alaihissalam ya. Taifah Mansurah inilah yang akan memperoleh kehormatan mendampingi Isa ibnu Maryam alaihissalam berperang bahu-membahu melawan Ad-Dajjal serta kaum Yahudi yang akan menjadi pasukan inti pendukung Ad-Dajjal. Nabi Muhammad SAW memang mengeluarkan larangan bagi kaum muslimin pada umumnya untuk mendekati Ad-Dajjal ya. Dan hal ini karena apa? Karena kata Nabi SAW ya, man sami'a bid-Dajjal falyan'a anhu, barang siapa mendengar bahwa Dajjal mendatangi kampungnya, kampung halamannya, kotanya, tempat tinggalnya ya, hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Sebab demi Allah, ada seseorang yang asalnya beriman tetapi dia penasaran, dia ingin ketemu dengan Dajjal. Begitu dia berjumpa dengan Dajjal, dia bahkan menyangka Dajjal itu adalah mukmin yang sepantasnya diimani, dipercayai, dan akhirnya dia menjadi
bahagian dari orang-orang yang terfitnah oleh fitnah Al-Masihud Dajjal. Namun bagi hamba-hamba Allah yang terpilih menjadi bahagian dari Taifah Mansurah, mereka justru akan maju untuk melawan dan memerangi Ad-Dajjal beserta pasukannya. Termasuk di antara orang-orang yang mungkin akan memperoleh pengecualian dan dari larangan tersebut adalah Bani Tamim. Seperti yang telah Nabi Muhammad SAW sebutkan dalam hadis di bawah ini, bahwa mereka memiliki sifat khusus dalam kaitan menghadapi fitnah Ad-Dajjal. Ya. Mari kita simak. La azalu hibbu Bani Tamim ba'da thalathin sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaquluha fihim hum ashaddu ummati ala ad-dajjali wa kanat fihim sabiyatun 'inda Aisyah faqala a'tiqiha fa innaha min waladi Ismail wa ja'at sadaqatuhum faqala hadhihi sadaqatu qaumin aw qaumi. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya akan senantiasa mencintai Bani Tamim karena 3 hal yang pernah saya dengar langsung dari Rasulullah SAW mengenai mereka. Pertama, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, mereka Bani Tamim adalah umatku yang paling gigih melawan Ad-Dajjal. Kedua, ada seorang tawanan perempuan dari Bani Tamim di rumah Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, bebaskanlah ia karena ia adalah keturunan Ismail alaihissalam. Yang ketiga, Rasulullah SAW pernah bersabda ketika ada zakat dari Bani Tamim, ini adalah zakat kaum kami. Masya Allah, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dan sangat boleh jadi bahwa seorang laki-laki mukmin yang Dajjal perintahkan untuk digergaji dari ujung kepala sehingga berpisah antara kedua kakinya, boleh jadi dia termasuk bahagian dari hamba-hamba Allah yang khusus dipilih Allah Ta'ala untuk secara proaktif mendatangi Dajjal dalam rangka membuka mata manusia bahwasanya Ad-Dajjal sebenarnya tidaklah sedahsyat sehebat yang mereka kira. Pantaslah bila mukmin tersebut pada akhirnya mendapatkan pujian spesial dari Nabi Muhammad SAW dengan ucapan beliau, sabda beliau, hadza a'zamun nasi syahadatan 'inda rabbil alamin. Lelaki ini, mukmin ini adalah manusia yang paling mulia mati syahidnya di sisi Allah Rabbul Alamin, Rabb seluruh semesta alam. Al-Masihud Dajjal laknatullah alaih merupakan makhluk Allah yang sangat buruk, dan dia akan mati dibunuh oleh makhluk Allah Ta'ala yang sangat mulia, yaitu Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihi salam. Nabi Muhammad SAW bersabda, idh ba'afallahu al-Masih ibn Maryama fayanzilu 'inda al-manaratil bayda'i syarqi Dimashq baina mahrudataini wadi'an kaffaihi ala ajnihati malakaini idza ta'ta'a ra'sahu qatara wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu'i fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mat wa nafasuhu yantahi haitsu yantahi tarfuhu fayatlubuhu hatta yudrikahu bi babilud fayaqtulhu thumma ya'ti Isa ibn Maryam qaumun qad 'asamahum Allahu min fayamsahu an wujuhihim wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah. Masya Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mengutus Al-Masih ibnu Maryam alaihissalam, maka Isa alaihissalam turun di dekat Menara Putih di wilayah sebelah timur kota Damaskus dengan mengenakan 2 kain yang dicelup za'faran berwarna kuning. Isa meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap 2 malaikat di kanan kirinya. Ketika Isa alaihissalam menundukkan kepalanya, maka kepalanya meneteskan air. Ketika dia mengangkat kepalanya, tercucurlah air bagaikan mutiara yang jernih. Tidak halal bagi seorang kafir pun yang mencium aroma Isa alaihissalam, kecuali si kafir itu pasti menemui kematian.
dan aroma nafasnya Isa alaihissalam dapat tercium sejauh pandangan matanya. Isa alaihissalam akan mengejar Ad-Dajjal hingga Isa berhasil menangkapnya di pintu Lut, ya, pintu masuk kota bernama Lut. Lalu Isa alaihissalam akan membunuhnya. Selanjutnya Isa alaihissalam mendatangi suatu kaum yang dilindungi Allah dari fitnah Ad-Dajjal. Kemudian Isa alaihissalam mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan kepada mereka derajat tingkatan-tingkatan mereka di dalam jannah kelak nanti. Maaf. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa sepertiga dari pasukan Al-Mahdi yang tersisa yang telah terlibat di dalam Al-Malhamah, perang besar melawan Romawi, maka mereka sepertiga ini akan membebaskan kota Konstantinopel alias Istanbul. Dan ketika pasukan itu sedang mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang, tiba-tiba terdengar hoax, ya, kabar bohong bahwasanya Dajjal telah menimbulkan kekacauan di tengah keluarga-keluarga para mujahidin tersebut. Maka mereka pun bergegas mengkonsolidasi diri untuk pulang ke basis pertahanan sekaligus negeri asal mereka, yaitu Syam. Dan sesudah mereka tiba di Syam, barulah Ad-Dajjal benar-benar keluar, mendekat, mengarah kepada Syam, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, wa yaftatihu ats-tsulutsu la yuftanuna abadan fayaftatihuna Qustantiniyata fabainama hum yaqtasimuna al-ghanaima qad 'allaqu suyufahum biz-zaituni idh saha fihim asy-syaitanu innal masiha qad khalafakum fi ahlikum fayakhrujuna wa dhalika batilun fa idza ja'u asy-syama kharaja fabainama hum yu'idduna lil qitali yusawwuna as-sufufa idh uqimat as-salatu fayanzilu Isa ibnu Maryam alaihi salam fa ammuhum fa idza ra'ahu aduwwun lillahi dhaba kama yadubul milhu fil ma'i falau tarakahu lan dhaba hatta yahlika walakin yaqtuluhu Allahu biyadihi fayurihim damuhu fi harbatih. Artinya, dan sepertiga lagi dari pasukan Al-Mahdi, Allah Ta'ala berikan kemenangan kepada mereka. Mereka tidak akan ditimpa sebuah fitnah untuk selamanya. Lalu selanjutnya mereka menaklukkan Konstantinopel. Dan ketika mereka, yaitu pasukan Al-Mahdi, sedang membagi-bagi harta rampasan perang, ghanimah, dan tengah menggantungkan pedang-pedang mereka pada pohon zaitun, tiba-tiba syaitan meneriaki mereka, sesungguhnya Al-Masihud Dajjal telah muncul di tengah-tengah keluarga-keluarga kalian. Mereka pun berhamburan keluar, dan ternyata itu hanyalah kebohongan belaka, hoax, ya. Ketika mereka, pasukan Al-Mahdi, sampai di Syam, barulah Ad-Dajjal muncul. Dan ketika mereka, pasukan Al-Mahdi, sedang mempersiapkan peperangan dan sedang merapihkan barisan, tiba-tiba datanglah waktu salat dan turunlah Isa ibnu Maryam alaihissalam, ya. Maka Al-Mahdi mengimami salat tersebut. Dan apabila musuh Allah Ad-Dajjal melihatnya, Isa alaihissalam, niscaya Dajjal akan meleleh sebagaimana garam mencair di dalam air. Meski seandainya Isa alaihissalam membiarkannya, nantinya Dajjal juga akan meleleh lalu binasa. Akan tetapi Allah berkeinginan, berkehendak bahwasanya Isa ibnu Maryam alaihissalam membunuh Ad-Dajjal dengan tangannya. Maka Isa alaihissalam memperlihatkan kepada mereka darah Ad-Dajjal yang berada di ujung tombaknya. La haula wala quwata illa billah. Dalam hadis yang lain lagi, tadi hadis riwayat Imam Muslim sahih, dalam hadis riwayat Al-Hakim dikatakan minal muslimina fayaqulu lahum alladhina alaihim ma tantaziruna bihadha at-taghiyah an tuqatiluhu hatta talhaqu billahi aw yaftahu lakum. Berkatalah seseorang di antara kaum muslimin yang dikepung oleh pasukan Ad-Dajjal, apa yang kalian tunggu dari Tauhid Dajjal ini? Hendaknya kalian membunuhnya sehingga kalian bertemu Allah Ta'ala mati syahid, atau Allah memberikan kemenangan kepada kalian. Kemudian mereka bersepakat untuk membunuh Ad-Dajjal di waktu pagi,
dan bersama mereka ada Isa ibnu Maryam alaihissalam. Isa alaihissalam membunuh Dajjal dan menghabisi bala tentaranya, sampai-sampai pohon, batu dan tanah pun berbicara. Ya Muslim, ya Mu'min, hadha Yahudiyun indi faqtulhu. Hai Mu'min, ini ada orang Yahudi di sisiku, bunuhlah dia. La haula wala quwata illa billah. Dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut, Isa ibnu Maryam alaihissalam akan membunuh Ad-Dajjal, sementara pasukan Islam yang dipimpin Al-Mahdi akan memerangi pasukan inti pendukung Dajjal, yaitu 70.000 kaum Yahudi mengenakan tayalisa. Tayalisa itu kain khas kaum Yahudi yang mereka selempangkan di sekeliling bahu mereka ketika mereka sedang berdoa di depan dinding ratapan, ya. Perang itu benar-benar merepresentasikan perang antara ahlul haq, pasukan kebenaran, pasukan Islam yang dipimpin Al-Mahdi dan Isa ibnu Maryam alaihissalam, melawan ahlul batil, pasukan kebatilan, pasukan Yahudi yang dipimpin Ad-Dajjal. Sampai-sampai pohon dan bebatuan pun ikut berpihak kepada pasukan ahlul haq, pasukan Islam, dan berbicara memberitahu persembunyian kaum Yahudi yang ada di belakangnya, di sisinya, illa gharqadah, kecuali satu pohon namanya pohon gharqad, karena itulah pohonnya kaum Yahudi, seperti disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis berikut ini, riwayat Muslim, hadisnya sahih. La taqumus sa'atu hatta yuqatil al-muslimun al-yahuda fayaqtuluhum al-muslimun hatta yakhtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari fayaqulu al-hajaru wasyajaru ya Muslim, ya Abdullah, hadha Yahudiyun khalfi fata'ala faqtulhu illa al-gharqada fa innahu min syajaril Yahud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, maka kaum muslimin membunuh mereka hingga kaum Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu atau pohon justru berbicara, hai Muslim, hai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon gharqad, karena sungguh dialah pohon kaum Yahudi. Saudaraku rahimakumullah, demikianlah akhir dari riwayat Al-Masihud Dajjal, a'zamul fitnah, ya, fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam ini. Ya, semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita jika panjang umur berada di dalam Taifah Mansurah tersebut, dipimpin oleh Al-Mahdi dan kemudian Isa alaihissalam, melawan sejahat-jahatnya pasukan, yaitu pasukan kaum Yahudi yang langsung dipimpin oleh, ya, a'zamul fitnah Al-Masihud Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.